dari busana muslim ini menimbulkan banyak inspirasi bagi para desainer di dalam dan di luar negeri. Untuk prospek, peluang dan tantangan nih Bu terkait industri modest fashion di Indonesia dan juga di global ke depan, apakah menurut Ibu masih cukup menjanjikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Eksyar, podcast ekonomi dan keuangan syariah. Selamat datang di Podcast Eksyar, podcast ekonomi dan keuangan syariah. Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia membahas berbagai isu menarik dan perkembangan terkait ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang pas nih kalau misalnya kita tidak memulai podcast pada hari ini dengan pantun ya Bu ya. Iya. Ini ada pantun nih. Pagi hari memetik pisang, memetiknya di kebun paman. Kuucapkan selamat datang untuk Sobat e-Self sekalian. Wah, cakep gitu ya biasanya, cakep. Selamat datang Sobat e-Self, berjumpa lagi dalam episode ke-6 Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Podcast ini merupakan media yang membahas perkembangan dan berbagai isu menarik seputar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, yang juga merupakan bagian dari festival ekonomi dan keuangan terbesar di Indonesia, yaitu Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF 2022. Bersama saya kali ini Afril ya, yang akan memandu podcast ISEF episode kali ini. Judul podcast pada hari ini yaitu Besarnya Peluang Modest Fashion di Pasar Domestik dan Global. Dan sudah bersama saya di sini ada Ibu Jeti Rosila Hadi selaku Wakil Ketua dari Indonesia Halal Lifestyle Center ya Bu. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Baik Bu, mungkin Sobat ISEF di rumah nih sudah bertanya-tanya ya Bu. Sebenarnya apa sih itu modest fashion? Terus apa saja sih sebenarnya perbedaan modest fashion ini dengan fashion-fashion lainnya? Mungkin bisa Ibu jelaskan ya Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekarang tuh istilahnya dipakai itu modest fashion ya. Betul. Pada dasarnya sebetulnya yang kita Indonesia ada adalah itu Muslim fashion. Sebetulnya yang membedakan Muslim fashion dan modest fashion, kalau modest fashion itu udah menjadi brand internasionalnya lah gitu ya, modest fashion. Tapi sebetulnya yang kita usung adalah Muslim fashion. Yang membedakan, yang dimaksud modest fashion itu kalau secara general orang menginterpretasikannya baju sopan. Oh, baju sopan. Jadi seperti itu ya. Jadi sebetulnya tapi dikonotasikan karena baju busana Muslim itu termasuk baju sopan, jadi ya di modest fashion itu ada busana Muslim gitu ya. Sebenarnya yang kita Indonesia unggul itu adalah Muslim fashion, artinya baju yang digunakan oleh para muslimah atau muslim gitu ya, yang di baju itu melekat sejumlah pakem-pakemnya, aturan-aturannya gitu. Itu yang menarik sebetulnya, karena dia yang membedakan itu dengan fashion-fashion lain, karena Muslim fashion itu ada sesuatu yang harus kita taati gitu yang di Muslim fashion ini. Tapi yang harus ditaati di Muslim fashion ini ternyata juga bisa dinikmati dan bisa dipakai atau digunakan juga oleh semua umat gitu ya, atau semua memakai baju. Nah, kemudian untuk secara globalnya dipakai istilahnya modest fashion gitu ya. Nah, kalau di Indonesia memang kita selalu pakainya Muslim fashion. Jadi kalau misalnya nanti ada Jakarta Muslim Fashion Week gitu ya, itu pakainya Muslim Fashion gitu ya. Atau ISEF juga, kalau di ISEF itu kan Muslim Fashion gitu ya. Ya memang kalau Muslim Fashion itu orang jelas bahwa yang dipakai, yang diperagakan atau yang dibicarakan itu adalah seperangkat pakaian yang sudah dengan ada kriterianya yang harus kita penuhi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat show modest fashion, ada kalanya pakai hijabnya kebuka, rambutnya separuh nggak apa-apa, lengannya 3/4 nggak apa-apa, karena ini modest fashion gitu ya. Tapi kalau Muslim fashion, karena yang harus dipatuhi adalah menutup aurat. Dasarnya kalau Muslim fashion itu kan sesuai dengan apa yang ada di dalam aturan Islam gitu. Jadi, nah itu
jadi jelas gitu. Jadi kalau harus tertutup auratnya, jadi harus pakai hijabnya ya nggak kelihatan rambutnya gitu ya. Kalau tangannya ya nggak 3/4 gitu ya, sesuai dengan apa yang dimaksud dengan menutup aurat. Gitu sih kira-kira Afri. Kalau untuk perbedaannya ya Bu ya. Tapi untuk kalau misalnya kita berbicara mengenai bodice fashion sendiri, itu tuh ditujukan sebenarnya apakah semua kalangan bisa menggunakannya atau hanya kalangan-kalangan tertentu Kalau saja? fashion muslim semua kalangan bisa menggunakannya. Karena kalau fashion muslim kita pernah beberapa kali misalnya mengadakan fashion show busana muslim ke berbagai negara. Ya, saya ambil contoh yang kita waktu itu mengadakan fashion show busana muslim di Melbourne, gala dinner. Jadi yang hadir itu berbagai macam orang yang bukan muslim ya. Jadi pemimpin museum di Melbourne, ketua asosiasi kosmetik Melbourne gitu ya, L'Oreal dari mana gitu. Jadi memang itu gala dinner yang hadir itu kira-kira 250 orang dan yang muslimnya mungkin cuma 50. Yang lainnya bukan muslim gitu ya. Fashion show-nya busana muslim. Jadi menutup aurat gitu ya, pakai kerudung, pakai sebenarnya. Tapi memang imajinasi orang yang lihat, keren juga nih kalau saya pakai nggak dipakai kerudung. Oh, ini baju malam gitu kan. Dia bilang, "Oh, ini baju untuk pesta" gitu ya. Jadi pas selesai show-nya bajunya habis ludes. Dibeli oleh mereka gitu karena mereka membayangkan ini bisa untuk baju pesta, ini bisa untuk baju formalnya mereka tanpa dipakaikan kerudung untuk yang bukan muslim gitu ya. Dan kemudian juga karena Indonesia pasti selalu ada yang menariknya, ada motifnya barangkali dari batik, dari tenun, bahkan juga ada modelnya yang pakai sedikit sulam gitu ya. Terus kemudian juga ada hal-hal yang buat mereka dibuat dari handmade gitu ya. Oh, menarik sekali. Jadi memang kalau busana muslim bisa dipakai oleh siapapun juga gitu ya. Kalau modis fashion belum tentu bisa dipakai oleh muslim yang memang mereka ingin tertutup seluruh auratnya. Baik Bu. Selanjutnya Bu, sebenarnya bagaimana sih perkembangan modest fashion dan pelaku usahanya di Indonesia dan juga di global saat ini ya Bu ya? Luar biasa sekali. Luar biasa. Jadi 10 tahun, 5 tahun atau 5 tahun belakangan ini luar biasa sekali. Kalau di Indonesia kita lihat banyak sekali anak-anak muda gitu ya tertarik untuk menjadi pengusaha busana muslim gitu atau bahkan desainer modest fashion gitu ya. Terus kemudian juga di luar negeri demikian juga. Banyak sekali misalnya seperti misalnya di Jepang ada asosiasi busana muslim. Desainer busana muslim, mereka bukan satu pun nggak ada yang orang muslim. Gitu loh. Jadi berarti mereka memang jadi sedemikian ininya karena memang jumlah muslim umat Islam di dunia kan 2 miliar lebih. Jadi dan itu kan konsumen yang akan memakai ya kalau mereka lihat dari segi bisnisnya gitu ya. Indonesia apalagi gitu kan penduduk muslim terbesar di dunia dan 250-an juta orang gitu ya, dan itu memang pangsa pasarnya gitu ya. Jadi memang di dalam secara konsumennya ada di dalam dan di luar negeri, makin lama makin besar gitu ya. Dan kalau di luar negeri konsumennya juga bukan hanya orang muslim kan, seperti saya sampaikan tadi, mereka lihat sebagai baju pesta, baju malam atau baju sehari-hari yang elegan, rapi, cantik gitu ya. Nah kalau dilihat di perkembangannya sekarang banyak sekali pengusaha-pengusaha busana muslim, dan di Indonesia 5 tahun terakhir ini lembaga-lembaga pendidikan busana muslim pun sudah banyak. Jadi misalnya ada sekolah yang mengajarkan institut fashion muslim gitu ya. Terus ada juga misalnya di SMK mulai ada kurikulum mengenai busana muslim, atau di perguruan tinggi fashionnya gitu, kurikulum fashionnya sudah masuk fashion busana muslim. Jadi secara dasar pendidikannya sudah sedemikian berkembang. Dulu belum ada tuh, belum ada seperti itu. Sekarang sudah ada dan sudah makin lama makin banyak. Kemudian juga dari segi risetnya juga sekarang banyak orang melakukan riset mengenai busana muslim seperti apa. Dan yang paling menarik trend fashion. Sekarang kita juga di Indonesia sudah sejak berapa tahun ini mengeluarkan buku mengenai trend fashion. Ada trend fashion busana muslimnya juga. Jadi kalau ya itu dia. Kalau kita busana muslim itu ya busana itu kan nggak ada agamanya, yang ada tuh aturan untuk orang yang memakainya gitu ya. Jadi kalau kita lihat Paris, kemudian Milan, New York gitu ya, London gitu, tren warnanya apa sih? Ya busana muslim bisa seperti itu juga gitu. Dan orang-orang di Indonesia sekarang juga sudah mulai memperhatikan tren fashion dunia seperti apa, sehingga waktu mereka mendesain busana muslimnya untuk dijual atau mendesain, mereka sudah mengikuti
oh sekarang tren warnanya tuh seperti ini loh tahun ini gitu ya, mereka jadi menciptakan baju-baju yang sesuai dengan tren warna dunia gitu. Jadi demikian pesat perkembangannya dari segi knowledge-nya, dari segi pemahamannya juga, kemudian juga dari segi konsumennya atau bisnisnya itu berkembang luar biasa. Dan itu tidak terbatas hanya di dalam negeri saja, luar negeri, tapi luar juga biasa sampai juga. sudah dilirik oleh mata dunia lah. Ya dan bahkan di London sekarang gitu ya, anak-anak mudanya itu sangat ini sekali terhadap busana muslim gitu ya, dan bukan hanya muslim juga yang pakai gitu ya, dan mereka keren gitu ya, bahkan kadang-kadang mereka adakan namanya scarf day gitu ya, jadi memang trennya pakai scarf gitu ya, buat kita tuh pakai hijab atau pakai kerudung gitu ya, jadi hal-hal dari busana muslim ini menimbulkan banyak inspirasi bagi para desainer di dalam dan di luar negeri. Jadi misalnya kalau kemudian inspirasi mengenai lengan baju, inspirasi mengenai potongan baju gitu ya, inspirasi mengenai apa-apa yang harus dipenuhi di dalam busana muslim, itu menjadi apa-apa yang harus dipenuhi di dalam busana muslim, itu menjadi inspirasi fashion dunia juga. Wow, keren sekali ya Bu ya. Lalu Bu, ada target khusus gak sih sebenarnya yang ingin dicapai oleh industri modest fashion dalam negeri saat ini? Sebetulnya begini, ini kan kalau yang kita harapkan kan bisnisnya bergerak ya, artinya bahwa si pembuat baju, si pemakai baju, kemudian ininya itu bisa menyumbangkan faktor retailnya berjalan gitu ya, bukan hanya faktor yang baju-baju yang eksklusif atau baju-baju yang ini, sehingga ekonomi kita bergerak. Ya, karena dengan banyaknya pelaku berbisnis di bidang itu, maka ekonomi kita bergerak. Kita pemakainya kan banyak sekali untuk di dalam negeri. Untuk target berikutnya ya kita harus bisa ekspor misalnya gitu ya, kita bisa menjual baju-baju muslim yang kita punya sebetulnya Afri di Indonesia ini, yang saya rasa itu juga diakui secara de facto oleh dunia gitu ya, kreativitasnya nggak terbatas. Orang Indonesia itu kreativitasnya nggak terbatas. Benar banget Bu. Benar, kreativitasnya nggak terbatas. Jadi memang ide-idenya luar biasa gitu. Ditambah lagi kita punya kekayaan secara budaya gitu ya di seluruh Indonesia. Motif itu di seluruh Indonesia itu beragam. Jadi kalau kita bilang dari Sabang sampai Merauke, di Papua itu ada jenis motif tertentu gitu ya. Terus oleh para desainer atau pada bidang kreatif itu, mereka tuh dari situ bisa menimbulkan ide-ide untuk menciptakan motif baju atau motif aksesoris atau apa yang luar biasa. Itu di daerah-daerah kita tahu batik aja itu ada kaung, ada apa dan sebagainya gitu. Terus kemudian juga tenun gitu ya. Wah, tenun kita tuh luar biasa sekali, dari NTT, NTB, dari Sumatera Barat, dari Palembang gitu ya. Dan setiap itu bahkan kita itu di Indonesia kaya sekali dengan falsafahnya. Jadi di samping corak, motif dan kemudian juga ragamnya, di kita tuh kaya falsafahnya. Jadi itu luar biasa sekali kalau itu dinarasikan, buat dunia tuh mengagumkan sekali gitu loh. Dia tuh kalau di kita tuh bulat-bulat terus gitu-gitu, motif kaum misalnya, bukan hanya sekedar itu ada falsafahnya gitu kan, itu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya gitu ya. Kalau misalnya kain tenun yang mereka beli gitu dijadikan baju, terus wow gitu ya. Terus mereka kalau kita ceritakan bahwa itu caranya membuatnya seperti apa, kemudian orang yang membuatnya sambil membuat itu juga mereka melantunkan doa atau ada harapan di situ, ada silaturahim di kain itu. Jadi antara yang membuat baju di desa dengan si pembuat baju di kota, dengan si pemakai di macam negara, tersambung. Ruhnya tuh ada nilai-nilai yang itu, ada nilai-nilai persatuannya di situ gitu ya. Jadi memang luar biasa sekali gitu loh sebetulnya. Ada cerita di situ, dan itu yang mempersatukan kita kan. Umat dunia juga bisa terpersatukan dengan cerita-cerita seperti itu. Rasa cinta dalam menenun, rasa ingin berbagi di dalam membatik gitu ya, rasa solidaritas bersama gitu, itu ada di kita, di bahan baku baju-baju kita gitu ya, di desain kita gitu. Jadi Indonesia tuh kaya sekali di dalam bidang itunya, dan itu yang memang harusnya, dan sekarang itu mulai bukan dimulai sekarang aja sih, narasinya, kemudian desainnya, kemudian motifnya itu memang sekarang ya sudah menjadi dilirik dan dikenal, dan banyak brand-brand internasional yang high class sekali
yang terus mereka juga pakai tenun, Oke. Louis Vuitton misalnya Iya, atau iya, siapa iya. misalnya gitu, Iya, iya, benar. mereka udah mulai lihat karena menarik sekali gitu ya. Jadi memang kita itu dari mulai idenya, falsafahnya, bahan bakunya, manusianya lengkap kita punya dan sangat kaya dan sangat kreatif. Satu paket ya, Satu Bu. paket kita punya semua gitu dan tinggal memang ya tinggal itu semua kan. Semuanya itu harus mau saling berkolaborasi dan harus mau saling belajar gitu kan. Jadi yang si pendesain atau kalau kita sekarang mau bicara modis fashion gitu, desainernya ya harus mau belajar juga gitu ya mengenai motif itu apa sebenarnya gimana gitu ya. Terus kemudian kalau warna ya kita memang bisa compete dengan apa sih tren warna dunia yang terjadi yang ada di dunia gitu. Tahun 2023 kemarin kita BI yang alhamdulillah habis ngadakan tren fashion gitu, kita bisa tahu tren warna tahun 2023-24 tuh ke sana gitu ya. Kemudian yang menjadi sekarang orang itu setelah pandemik, setelah ini orang ingin lebih merasa lebih bebas, terbuka gitu ya. Jadi desain-desain bajunya akan lebih loose, akan lebih seperti itu. Ya, berarti emang unik sekali lah ya untuk keren sekali lah pokoknya dan lengkap sekali lah yang kita punya. Dan memang butuh peran dari para desainer-desainer industri modest fashion di Indonesia tentunya ya, Bu. Iya, dan yang kita butuhkan bukan hanya desainernya sebetulnya. Tadi saya mata rantai panjangnya itu yang saling berkolaborasi antara yang pencipta kain, antara si pendesain bajunya, antara si berbisnisnya. Kan nggak semua orang bisa semua. Betul. Kan gitu. Dia bisa ngedesain baju, dia belum tentu bisa jualannya gitu kan. Nah ini kerjasama di antara berbagai macam sektor. Jadi kalau kita bilang itu adalah namanya ekosistemnya gitu ya, dari ujung sampai ujungnya, yaitu yang sekarang mata rantainya itu yang harus kita rajut dan kemudian kita kolaborasikan supaya kita menghasilkan yang optimal. Betul, Bu. Setuju sekali sih, kolaborasi untuk memberikan manfaat kepada negeri. Iya, betul. Dan juga untuk rakyat ya. Baik, Bu, untuk keunggulan Bu dari modest fashion ini dibandingkan dengan fashion lainnya tuh seperti apa sih, Bu? Saya rasa yang saya sampaikan tadi itu keunggulan-keunggulan kita ya, keunggulan-keunggulan kita yang luar biasa sekali. Jadi memang ya itu tadi kreativitas, terus kemudian budaya yang kita punya, sumber daya yang kita ada, alam kita yang luar biasa. Sekarang juga kan mulai misalnya kita di Indonesia sekarang mengusung sustainable fashion, Muslim sustainable fashion. Jadi fashion yang berkelanjutan, fashion yang tidak mengganggu alam, fashion yang ramah lingkungan, fashion yang baik untuk manusia, baik untuk alam, baik untuk lingkungan. Itu seperti apa dan bagaimana gitu kan. Nah itu yang sekarang harus kita lakukan. Karena kalau kita hanya mikirin fashionnya aja, belum tentu itu baik untuk lingkungan, belum tentu itu baik untuk alam, belum tentu itu juga baik untuk sesama manusia gitu. Nah ini sekarang sustainable fashion yang sedang kita terus gaungkan dan terus juga kita berharap semua dari elemen-elemen tadi mengerti dan mau belajar tentang itu gitu ya. Karena itu juga konsep dari busana muslim. Busana muslim itu di samping juga halal gitu ya, jadi sesuai dengan Quran, dia juga harus thayyib. Thayyib itu artinya baik. Baik itu artinya baik untuk manusianya, baik untuk lingkungannya, baik untuk alamnya. Jadi kalau kita menggunakan busana muslim, kalau kita memproduksi busana muslim, ya kita juga harus thayyib, harus kita pikirkan. Nah, sekarang keunggulan di kita itu juga memang para pelaku busana muslim, desainer ini sekarang sedang mempelajari dengan sungguh-sungguh mengenai sustainable itu. Dan alhamdulillah Bank Indonesia bersama dengan Indonesia Fashion Chamber, bersama dengan teman-teman yang lain terus melakukan workshop, terus melakukan bootcamp, terus melakukan edukasi baik kepada pembuat maupun pemakai. Bagaimana kita ini di dalam kita berbusana juga kita tidak merusak lingkungan, tidak merusak alam, tidak merusak manusianya juga gitu. Karena kalau katanya kan penyumbang kerusakan alam terbesar itu di samping oil dan minyak dan sebagainya itu juga busana kan jadi gitu tadi. Jadi memang kita harus, karena memang ada bahan limbahnya. Terus sekarang kalau dulu tuh kalau motong baju bahannya 4 meter
perlunya cuma di tengah aja ditaruh polanya supaya nanti bahan sisanya terserah mau diapain gimana gitu. Sekarang kita pikirkan waste-nya yang no waste, misalnya polanya ditaruhnya seperti apa ya supaya kainnya tidak terbuang, atau toh kalau kainnya tersisa bisa digunakan untuk apa ya kain tersisa ini gitu ya, sehingga memang semuanya digunakan secara optimal sehingga kita tidak banyak kita tidak melakukan kerusakan kan, semua itu kan dari bahan bakunya dari alam, dan bahan bakunya dari berbagai hal. Dan sekarang juga di Indonesia lagi sangat banyak yang melakukan misalnya eco printing gitu ya, jadi kemudian pewarna alami. Dan kita kan pohon hampir dari Sabang sampai Merauke, hutan, ladang segala macam gitu di halaman pun gitu ya, daun-daunnya itu bisa digunakan untuk bahan pewarna. Dan itu yang sekarang banyak dilakukan. Jadi memang luar biasa sekali, dan itu hal-hal yang dikerjakan dengan tangan bukan industri gitu ya. Itu kan nilainya luar biasa. Nilai tambahnya luar biasa. Jadi ya itu keunggulan kita juga yang luar biasa. Benar-benar dari hulu ke hilir semuanya tuh sudah dipikirkan dan ada manfaatnya juga. Dan sekarang semuanya memikirkannya bersama-sama, nggak satu orang yang memikirkan. Berbagai departemen ikut memikirkan gitu ya, berbagai elemen ikut memikirkan gitu ya, dan itu semua juga sustainable ini mesti dipikirkan bersama, kemudian juga masing-masing terus mengerjakan berdasarkan perannya masing-masing. Jadi masing-masing departemen mulai memikirkan hal-hal yang menjadi tugas utama, tugas fungsinya, lain juga gitu. Dan mungkin dalam hal ini BI mengkolaborasikan semuanya gitu ya, supaya menjadi sesuatu yang memang terakselerasi dengan cepat. Karena kalau kita nggak geraknya cepat juga kita ketinggalan. Betul, gitu ya. Kita ketinggalan dalam arti juga secara ekonomi juga kita berkembangnya jadi lambat. Dan terus akhirnya juga masyarakat kita juga ekonominya juga kan nggak bisa maju-maju gitu ya. Kesejahteraannya jadi makin lama juga tercapainya. Betul, Bu. Jadi memang harus berkolaborasi agar bisa mengakselerasi pertumbuhan tersebut. Oke, Bu, tadi Ibu juga sempat menyebutkan mengenai bagaimana industri modest fashion Indonesia ini dilirik oleh mata dunia gitu. Nah, apa saja sih Ibu yang mungkin bisa kita lakukan istilahnya untuk merealisasikan cita-cita tersebut atau peluang dari industri modest fashion ini nih di mata dunia? Tentunya kita ingin juga kita ekspor misalnya ya. Betul. Jadi selama ini yang kita lakukan udah hampir 20 tahun, 30 tahun ini kita kan ke berbagai macam negara, itu kita fashion show gitu ya. Kita memperlihatkan ini loh busana muslim kita gitu kan. Kalau sekarang mereka semua udah tahu. Dan sekarang gimana kita jualannya kan gitu ya, supaya misalnya baju-baju busana muslim kita ada gerai-gerainya di berbagai macam negara gitu kan. Nah ini sekarang juga alhamdulillah gitu, misalnya departemen luar negeri gitu ya, para duta besar kita sekarang juga sudah mulai memberikan informasi di negara ini sebetulnya yang dibutuhkan tuh seperti ini loh gitu kan. Masing-masing negara beda kan seleranya, beda kan apa yang mereka rasa nyaman untuk mereka gitu ya. Jadi kalau kita mau ekspor ke negara tersebut, hal-hal ini harus kita perhatikan gitu ya. Terus kemudian kalau kita sekarang di Indonesia udah banyak sekali nih pelaku bisnisnya, dan udah kita merasa desainnya bagus, ininya bagus, terus gimana bisa ke sana ya kita harus perhatikan pasar yang mau dituju itu yang seperti apa gitu ya. Jadi harus sesuai dengan pasar yang dituju. Tapi di atas itu semua, kemanapun kita mau melakukan ekspansi, ekspor, kualitas nomor satu. Betul. Kualitas itu bukan hanya terus kualitas desainnya, sampai detail-detailnya gitu, kualitas jahitannya, kualitas semua-semuanya gitu ya. Nah ini tadi lagi, semuanya elemen ini semuanya mesti sudah nggak mediocre gitu. Ya udahlah kok jahit gini aja, enggak. Kalau kita mulai punya pengusaha meng-hire 1, 2, 3 penjahit atau 5, 10, dari awal kita ajarkan. Jahitnya itu yang seperti ini loh. Jadi kalau kita terus nanti mau go internasional, semua itu udah siap gitu loh. Jadi bukannya sekarang jahit aja lah apa adanya gitu ya. Enggak juga gitu. Kalau kita mau melakukan gitu, siap untuk ekspor, siap untuk dipakai dimanapun oleh siapapun, kita juga harus menyiapkan kualitas yang memang bisa standar kualitas yang baik untuk kemanapun. Baik Ibu. Untuk prospek, peluang dan tantangan Ibu terkait industri modest fashion di Indonesia dan juga di global ke depan, apakah menurut Ibu masih cukup menjanjikan? Peluangnya sangat menjanjikan.
tantangannya PR-nya banyak. Kan kayak saya sampaikan tadi, PR-nya kan banyak sekali. Tadi kan enak sekali tuh ngomongnya gitu kan. Tapi kan setiap itunya tuh mesti yang ngerjainnya tuh bener sungguh-sungguh sekali. Knowledge-nya ya tadi kayak ada perguruan-perguruan yang mengajarkan gitu ya. Terus juga kesadaran orang yang melakukan itu gitu ya, bukan hanya sekedar bisa jualan tapi jualan yang berkualitas yang bisa terus juga menjanjikan, dan terus bukan hanya berusaha sekarang terus setahun lagi toko-tokonya tutup gitu terus karena nggak sesuai gitu ya. Itu ya jadi memang itu mesti yang tadi disampaikan itu masing-masing itu PR yang harus dikerjakan dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan pengetahuan yang memadai gitu ya. Nah, yang lain memang kita sekarang juga sudah adakan riset dari Dinar Standard yang juga Bank Indonesia dan Indonesia Halal Lifestyle Center bekerja sama. Kita udah bisa tahu ini loh peluang bisnis ke depannya, besaran uangnya sebesar ini gitu ya. Nah, itu apa yang harus kita lakukan. Ya, kita lakukanlah PR itu. Tapi yang juga apa nih namanya kita harus semua juga sadari bahwa setiap kita departemen maupun apa gitu ya memang harus selalu berkomunikasi, berkolaborasi gitu ya supaya semuanya bisa berjalan dengan optimal. Dan yang tantangan yang lain saya pikir adalah barangkali kita perlu bergerak cepat, tapi yang juga bergerak cepat yang terukur dan benar-benar kita lakukan gitu ya. Nah ini kalau kita mau melakukan itu semua, maka tadi kesadaran untuk berkolaborasi bersama itu harus dilakukan. Terus kemudian knowledge-nya, narasinya harus disampaikan. Si konsumen juga tahu gitu. Terus yang konsumen bilang, kok harganya jadi gini sih, padahal dia nggak tahu, oh ini tidak merusak lingkungan, jauh lebih mahal kalau kita melakukan sesuatu ternyata akibatnya lebih besar daripada manfaatnya gitu kan. Tapi kalau dia tahu, oh iya karena kita memang melakukan hal-hal yang baik ya, sustainable fashion yang emang itu menjadi keharusan. Dan tantangan berikutnya barangkali adalah ya kita masih perlu banyak sekali belajar gitu ya untuk itu semua. Dan yang penting barangkali juga risetnya untuk kita di dalam negeri ini juga mesti optimal gitu ya. Karena kita kan kadang-kadang suka gini, kayaknya kita ini Indonesia maju loh dalam bidang ini. Kita sekarang tuh ininya berkembang loh. Seberapa maju, seberapa berkembang, nggak tahu gitu ya. Karena nggak pernah ada risetnya gitu, nggak pernah tahu ada angkanya gitu kan. Datanya nggak ada. Dan yang lain pihak memang kepemihakan. Jadi kalau kita lihat sekarang misalnya di mall-mall besar di Indonesia, itu kan yang ada di lantai-lantai premiumnya, lantai 1, lantai 2, bahkan sebagian besar itu kan bukan brand-brand Indonesia. Jadi harusnya kita memberikan kesempatan, memberikan kemudahan atau memberikan prioritas untuk brand-brand Indonesia di dalam. Karena kalau di dalam negeri aja kita nggak bisa lihat brand-brand yang bagus di mall-mall kita gitu, yang tetap kita lihat juga brand-brand internasional gitu. Gimana kita mau merasa bangga bahwa kita punya loh gitu, punyanya di mana gitu ya. Orang di mall-mall besar di kota-kota besar kita aja kita nggak bisa lihat. Jadi memang harusnya diharapkan memang di mall-mall besar di kota-kota besar itu adalah produk-produk Indonesia yang memang membanggakan untuk Indonesia, dan dunia kalau datang ke sini, oh iya ya gitu, produknya dia bagus. Tapi kalau orang datang ke Indonesia terus ke mall, oh produk kita juga nih yang ada di sini gitu, mana dia nih gitu ya, yang Indonesia katanya punya semuanya dan semuanya keren gitu ya. Jadi memang ada kepemihakan kepada produk-produk dalam negeri, dan juga ada hal-hal yang diberikan kemudahan-kemudahan gitu ya, tapi dengan standar dan kualitas yang memang juga bisa membanggakan gitu ya. Baik Bu, berarti emang harus semuanya lagi-lagi ya Bu berkolaborasi. Iya, regulasinya harus kepemihakannya juga jelas. Ada regulasi yang pemihakannya jelas kepada produk-produk dalam negeri. Ya, dengan demikian
cita-cita untuk menjadi kiblat fashion muslim dunia nih. Iya, kita bilang kan Indonesia kiblat fashion muslim dunia gitu. Iya. Orang dari macam negara datang ke sini, mana ya kiblatnya gitu, di mana nih baju muslimnya, kok nggak ada di mall-mallnya pun nggak ada gitu ya. Atau mungkin memang kita bikin satu mall khusus untuk busana muslim gitu ya. Jadi memang jadi kalau orang datang dari seluruh dunia dia bisa lihat, oh di situ tempatnya gitu ya. Semua desainer-desainer busana muslim, semua produk-produk syariah gitu. Mereka bisa datang ke satu tempat yang itu memang tempat produk-produk syariah, dan dari macam negara datang ke situ, dia bisa lihat semua, ketemu di situ gitu ya. Kalau sekarang mereka mau datang, mau dibawa kemana ya gitu ya, ada di mana ya gitu ya barang-barang kita yang luar biasa itu. Ya Bu, luar biasa sekali memang secara potensi kita punya. Kita harus berkolaborasi dengan semua sektor untuk tadi mewujudkan cita-cita kita bersama lah, untuk memajukan industri modest fashion baik di dalam negeri dan juga di global. Iya. Ya, seperti itu. Terima kasih Bu. Terima kasih sama-sama Afri. Sudah hadir di podcast sama. kita pada hari ini. Demikian Sobat ISEF, podcast episode ke-6 kali ini. Nantikan episode podcast selanjutnya bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Ada satu pantun lagi Bu. Ayo kita dengarkan. Iya. Buah rambutan, buah blueberry. Cukup sekian dan terima kasih. Salam ISEF 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah. Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah. Demikian tadi podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah episode kali ini. Nantikan episode podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah selanjutnya bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.